السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam hidup di dunia ini tentunya kita memiliki tujuan. Dunia dan seisinya yang kita diciptakan di dalamnya itu bukan tujuan utama. Tujuannya adalah agar kita menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan negeri yang kekal abadi nanti di akhirat. Dan di akhirat itu kita akan mendapati banyak peristiwa. Kalau kita tidak memiliki persiapan di dunia ini, maka kita akan menjadi orang yang celaka nanti di akhirat. Banyak orang mencari jalan keselamatan. Kita ingin tentunya selamat di dunia maupun di akhirat. Tapi yang paling penting bagaimana kita mendapatkan keselamatan di akhirat. Karena itulah negeri yang abadi. Disitulah terdapat kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu neraka. Dan disitulah terdapat rahmat Allah, yaitu surga, yang kenikmatannya tidak bisa digantikan dengan apapun. Di antara jalan keselamatan yang harus kita laksanakan ayolah bab azakumullah dalam kehidupan dunia ini agar kita selamat di akhirat, yang pertama yaitu kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba tidak akan mungkin dia lolos, tidak akan mungkin dia selamat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin dia lolos dan selamat dari peristiwa-peristiwa yang dahsyat nanti di hari kiamat kecuali dengan tauhid. Menegakkan tauhid, bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah kita. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, kalau antum baca sejarah, kita akan dapati hari di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal itu hari tergelap yang dirasakan oleh para sahabat. Sahabat bingung, sahabat sedih. Bahkan sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal harus berhadapan dengan saya. Sampai segitunya yulah bapak azakumullah. Saking cintanya mereka sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gak rela mereka berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika dalam kondisi demikian, Utsman bin Affan sedang merenung dengan kondisi yang begitu sedih. Lewat di hadapannya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian Umar pun mengucapkan salam kepada Utsman. Assalamualaikum ya Utsman. Utsman diam, nggak dijawab sedikit pun. Kemudian akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian mengadukan sikap Utsman yang diucapkan salam kepadanya kok nggak dijawab. Akhirnya kemudian kata Abu Bakar, ayo kita sama-sama mendatangi Utsman.
Kemudian keduanya datang menuju Utsman bin Affan radhiyallahu an. Keduanya mengucapkan salam, dijawab salam oleh Utsman bin Affan. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu an berkata kepada Utsman, "Wahai Utsman, tadi saudaramu Umar bin Khattab radhiyallahu an lewat di hadapan kamu. Dia mengucapkan salam sama kamu, kamu nggak jawab. Ada apa denganmu?" Kata Utsman, "Enggak. Nggak ada yang lewat depan saya." Jadi Utsman mengatakan bahwasanya saya nggak ngerasa bahwa Umar itu lewat di hadapan saya kemudian mengucapkan salam kepada saya. Saya nggak ngerasa ada orang yang lewat di hadapan saya. Sehingga disanggah oleh Utsman, "Enggak. Umar nggak lewat depan saya kok." Saking dahsyatnya kondisi Utsman ketika itu. Berpikir dia sibuk sehingga nggak ngerasa tuh Umar bin Khattab lewat di hadapannya kemudian mengucapkan salam. Kata Umar bin Khattab, "Enggak, saya lewat depan kamu kok. Saya ucapkan salam di hadapan kamu." "Enggak," kata Utsman bin Affan. Kemudian kata Abu Bakar, "Enggak. Ini sepertinya ada sesuatu. Engkau mikir apa ini? Engkau sedang berpikir apa, wahai Utsman? Sehingga engkau tidak merasakan kehadiran Umar bin Khattab dan mendengar ucapan salamnya." Kemudian akhirnya Utsman bin Affan radhiyallahu an mengatakan, "Tawaffallahu azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam qabla an nas'alahu an najati hadzal amr." Allah Subhanahu wa taala mewafatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam sebelum kita sempat bertanya kepada Nabi Muhammad, apa jalan keselamatan itu. Kemudian kata Abu Bakar radhiyallahu an, saya pernah nanya sama Nabi tentang itu. Utsman begitu dengar Abu Bakar pernah menanyakan hal demikian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senang, bangkit dia langsung. "Betul, engkau telah menanyakan wahai Abu Bakar, apa yang aku pikirkan ini?" "Iya," kata Abu Bakar, "aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang dapat menyelamatkan seorang hamba." Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Man qabila minni al-kalimata allati 'aradtu 'ala 'ammi faraddaha 'alayya fahiya lahu najatun." Siapa yang menerima satu kalimat dariku yang aku tawarkan kalimat tersebut kepada pamanku yaitu Abu Talib, kemudian dia mengucapkannya, maka dia akan selamat. Kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Kalimat bagaimana kita mengekspresikan dan menunjukkan bahwa kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tahu sendiri bagaimana mendakwahkan dakwah ini siang dan malam kepada pamannya. Bahkan ketika Abu Talib sekarat, beliau datang ke sana kemudian mengatakan, "Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan satu kalimat saja yang dengan kalimat ini aku akan menegakkan hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya Abu Talib tidak menginginkan kalimat tersebut, sehingga dia mati dalam kondisi mengikuti milahnya Abdul Muttalib. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau ingin selamat, terima kalimat itu, amalkan konsekuensinya dalam kehidupan kita, esakan Allah Subhanahu wa taala, tujukan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah, maka kita akan selamat. Yang kedua, di antara jalan keselamatan agar kita bisa selamat di akhirat, karena itu tujuan hidup kita, yaitu hendaknya kita mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam kehidupan ini kita harus menjadikan Nabi sebagai suri tauladan kita. Kita bagaimana mengikuti Nabi, apa yang Nabi perintahkan, apa yang Nabi larang, kita yang perintahkan kita ikuti, yang dilarang kita jauhi. Semua sunnah beliau, petunjuk beliau, kita harus berusaha mengikutinya dan menjadikan beliau sebagai teladan kita dalam kehidupan ini. Makanya ya Allah Bapak azakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada kita tentang perpecahan umat ini, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa taftariqu ummati ala 73 millatan kulluhum finnari illa millatan wahidah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti umatku itu akan berpecah belah menjadi 75 golongan, 73 golongan. Semuanya masuk ke dalam neraka, diancam masuk ke dalam neraka.